Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai pembelajaran fisika pada materi arus searah. Arus listrik itu ada dua, yaitu arus listrik searah dan arus listrik bolak balik. Untuk kali ini kita mempelajari arus listrik searah. Lihat pada gambar. Ini adalah baterai. Baterai memiliki muatan positif dan negatif. Arus searah adalah arus yang alirannya dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Masih ingat dengan pembelajaran waktu kelas 6 dan MTS? Kita diberikan contoh bahwa ketika penggaris digosokkan kepada rambut, maka penggaris ketika didekatkan dengan kertas, maka penggaris bisa menarik kertas, atau kertas bisa tertarik pada penggaris. Itu disebabkan oleh elektron yang ada pada rambut berpindah ke penggaris, sehingga penggaris kelebihan elektron. Dan ketika didekatkan dengan kertas, maka kertas akan menjauhi, elektron negatifnya menjauhi, sehingga sisi kertas itu bermuatan positif, sehingga kertas akan menempel pada penggaris. Itu adalah salah satu contoh adanya arus listrik searah. Muatan listrik. Muatan listrik terdiri dari positif dan negatif. Ya, positif proton, negatif elektron. Sedangkan muatan listrik yang dikatakan proton itu adalah jika muatan tersebut lebih banyak positif daripada negatif, atau dikatakan lebih banyak proton daripada elektron. Sedangkan neutron, muatan positif dan muatan negatif itu seimbang. Dikatakan berarti neutron adalah netral. Untuk muatan elektron, di mana dalam suatu partikel ini muatan negatif atau elektron lebih banyak daripada muatan positif atau proton, maka dikatakan sebagai muatan listrik yang banyak mengandung elektron. Kuat arus listrik itu seperti rumus di samping ini. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang melalui penampang dari suatu pengantar tiap satu satuan waktu. Nah, ini keterangannya. I besar adalah kuat arus listrik dan satuannya ampere, lambangnya A, simbolnya A. Q kecil, muatan listrik, satuannya kolom, simbolnya C besar. T adalah waktu, satuannya sekon, lambangnya atau simbolnya S. George Simon Ohm menyatakan bahwa kuat arus yang mengalir pada suatu pengantar berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan antar kedua ujung pengantar tersebut dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, seperti ini. Jadi kuat arus itu mengalir pada suatu pengantar. Nah, ini kuat arus mengalir pada suatu pengantar yang berbanding lurus
dengan beda potensial atau tegangan antar kedua ujung pengantar tersebut dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Ini Ohm atau ini dikatakan berarti sebagai hukum Ohm. George Simon Ohm juga menyatakan dan merumuskan hambatan kawat logam berbanding lurus dengan panjang kawat berbanding terbalik dengan luas penampang kawat dan bergantung kepada jenis bahan tersebut. Dan ini adalah rumusnya, R sama dengan Rho L per A. Ini keterangannya, R adalah hambatan kawat, massa jenis, hambatan jenis, A luas penampang, dan L panjang kawat. Nah, ini termasuk adalah rumus dari hambatan jenis. Terima kasih. Dipelajari, dicatat terlebih dahulu di buku tulis, kemudian dipelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada pertemuan di lain hari. Akan terangkan tentang rangkaian hambatannya. Terima kasih.